Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat semuanya, insyaallah kita menginginkan di bulan Ramadan kali ini kita mendasari seluruh aktivitas kita di bulan suci Ramadan dengan ilmu supaya kita bisa lebih maksimal, supaya kita mendapatkan full barokahnya, full pahalanya, tidak terkurangi sama sekali dari apa yang sudah Allah sajikan, dari apa yang sudah Allah hidangkan di bulan Ramadan. Oleh karena itu, pijakan kita, ilmu kita harus utuh, ilmu kita harus benar, supaya amal-amal kita atau aktivitas ibadah kita di bulan Ramadan bisa maksimal. Nah, salah satunya pada kesempatan kali ini kita akan membahas sedikit yang berkaitan dengan hadis-hadis yang berkaitan dengan bulan suci Ramadan. Minimal pada kesempatan kali ini kita akan baca dua hadis, yang mana dua hadis ini masyhur, bertebaran di masyarakat, dan masyarakat barangkali kurang memilah, memfilter gitu ya, sehingga tidak maksimal dalam menggapai apa yang sudah Allah hidangkan di bulan suci Ramadan ini. Hadis yang pertama yang matanya adalah wahwa syahrun, dan dia ini adalah bulan, maksudnya adalah bulan Ramadan, awaluhu rahmah. Jadi fase pertama atau bagian pertamanya adalah rahmat. Jadi Allah akan memberikan rahmat kepada siapa saja yang mereka menginginkan rahmat, meminta rahmat, atau Allah sekalipun memberikan rahmat gitu kepada hambanya yang berada di bulan suci Ramadan di bagian pertama, yaitu di hari ke-1 sampai 10. Wa awsatuhu maghfirah, dan bagian keduanya adalah Allah akan memberikan ampunan, maghfirah, yaitu di hari ke-11 sampai 20. Wa akhiruhu itqun minan nar, dan di fase yang terakhirnya adalah pembebasan dari api neraka, yaitu hari ke-21 sampai akhir Ramadan. Nah, kalau kita lihat sekilas, kita dengar sekilas, ini tidak ada masalah, gitu ya. Matan hadis ini tidak ada masalah. Namun akan kita temukan kekeliruannya, gitu ya, atau mohon maaf, akan terkesan hadis ini membatasi, mensekat-sekat bulan suci Ramadan. Misalnya ketika kita sandingkan hadis ini dengan hadis-hadis sahih yang lainnya. Misalnya, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa pada bulan suci Ramadan dengan didasari iman dan pengharapan yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosa yang telah berlalu Allah akan ampuni. Kemudian juga hadis lain, man qama Ramadan, barang siapa yang menghidupi atau yang menghidupkan bulan suci Ramadan siangnya atau malamnya, imanan wa ihtisaba, berdasarkan keimanan, berdasarkan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, dan dia juga akan diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Man qama lailatul qadri, dan barang siapa yang menghidupkan pada malam Lailatul Qadar, nah, berdasarkan keimanan, berdasarkan tulus karena Allah Subhanahu wa taala, Allah pun akan mengampuni dosa-dosa yang telah berlalu. Nah, kalau kita melihat ke hadis yang tadi kita bacakan di awal, wa awsatuhu maghfirah, ya, maghfirah atau ampunan itu akan Allah kasih di bagian kedua, yaitu bagian di hari 11 sampai 20. Nah, padahal di hadis-hadis sahih yang barusan kita bacakan juga, ini tidak mengenal waktu. Selama dia lakukan, dia minta maghfirah itu di seluruh hari yang ada di Ramadan, Allah akan kasih. Kenapa? Karena di sini disebutkan, barang siapa yang dia berpuasa hanya menghidupkan Ramadan, yang menghidupkan malam Lailatul Qadar, Allah akan ampuni dosanya. Tidak terbatas pada bagian yang kedua. Nah,
Oleh karena itu para ulama mendhaifkan hadis ini, melemahkan hadis ini, bahwa Ramadan itu seluruhnya rahmat, tidak terbatas pada bagian yang pertama bulan Ramadan. Dan seluruhnya juga adalah maghfirah, ampunan dari Allah, bukan hanya sebatas daripada bagian kedua saja. Dan seluruhnya juga itqun minan nar, pembebasan dari api neraka, bukan hanya terbatas pada bagian terakhir bulan suci Ramadan saja. Nah, oleh karena itu ketika kita memahami bahwa bulan suci Ramadan itu seluruh hari-harinya, seluruh malam-malamnya itu dia adalah kemungkinan gitu ya, kemungkinan kita dapat rahmatnya sangat terbuka, kemungkinan dapat maghfirahnya sangat terbuka. Ketika kita meminta supaya kita dibebaskan dari api neraka juga itu terbuka. Nah, jadi insya Allah kita akan bisa maksimal. Kemudian hadis yang kedua, dan ini yang berkaitan juga dengan bulan suci Ramadan. Jadi ada suatu matan hadis yang tersebar di masyarakat, man fariha biqudumi Ramadan haramahullahu 'alan niran. Barang siapa yang berbahagia, yang senang dengan datangnya bulan suci Ramadan, maka dia akan diharamkan oleh Allah masuk neraka. Nah, ini siapa yang menjamin gitu ya? Misalnya dia berbahagia ketika Ramadan itu datang, tapi pada bulan suci Ramadan dia nggak puasa, dia nggak ibadat, bahkan dia justru bermaksiat. Kemudian dia akan tetap diharamkan oleh Allah SWT masuk neraka. Nah, ini para ulama menilai bahwa hadis ini lemah atau bahkan palsu. Kenapa? Karena siapa gitu yang menjamin seseorang dia bisa selamat dari neraka ketika memang dia hanya dasarnya sekedar bahagia ketika Ramadan itu akan datang. Ya kalau dia misalnya memaksimalkan ibadah gitu ya, dia memaksimalkan puasanya, dia maksimalkan seluruh aktivitas ibadah di bulan Ramadan itu dengan maksimal, nah, insya Allah mungkin itu ada kemungkinan. Tapi kalau hanya sekedar berbahagia, siapa yang menjamin? Nah, mudah-mudahan sahabat semuanya, apa yang kita bahas pada kali ini mudah-mudahan menjadi bekal wawasan kita, ilmu kita, mengilmui Ramadan kita, sehingga kita bisa memaksimalkan, mengelaborasi seluruh aktivitas-aktivitas yang ada di bulan Ramadan ini dengan baik. Demikian, jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.